Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita ada sebagaimana pada hari ini, semuanya hanya berkat Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Nya, karena Tuhan sangat menginginkan ucapan syukur kita dan nyanyian, pujian, penyembahan dari mulut bibir kita. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Allah di tempat ini, mari kita sambut dengan memuji-muji dan menyembah Dia dengan pujian yang ada di tangan kita bersama, yaitu yang kusembah hanya Yesus. Mari kita bangkit berdiri.
Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami sanjung, karena Engkau adalah Raja kami. Hari ini, saat ini Tuhan, kami berdiri di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami datang kepada Engkau yang sempurna dan yang kuat perkasa, supaya Engkau Tuhan memberikan segalanya bagi kami yang terbaik pada saat ini, untuk kami nikmati dalam hidup kami. Bapa, dari awal sampai selesai ibadah ini, Engkau yang memimpin kami, karena kepemimpinan Tuhan adalah kepemimpinan yang sejati dan yang sempurna. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami dari awal sampai selesai ibadah ini. Haleluya, amin. Mari kita sambut Yesus dengan haleluya. Haleluya. Mazmur 89 ayat 8 sampai 12. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan girang-girang atas kebersamaan kita, karena Allah kita adalah Immanuel. Kita nyanyikan
pujian untuk penyambutan Raja kita, Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja. Ya, untuk Tuhan kita harus kuat ya.
sebab Yesus kuat dan kekuatannya mengalir bagi kita semuanya. Kita nyanyikan bangkit, serukan nama Yesus. Kita harus bangkit, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kelemah lesu dan lain sebagainya yang merugikan kita. Mari kita bangkit untuk kemenangan kita, untuk kemerdekaan kita. Kita bangkit, kita isi kemerdekaan kita dengan semangat. Haleluya. Penjajahan iblis, belenggu setan, kita menjadi orang yang merdeka. Untuk itu kita isi kemerdekaan dengan semangat berapi-api maju untuk Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, bangkit, lalu nanti langsung dialah segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi, masuk ke lagu dialah segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Sudah itu di medley langsung dialah segalanya.
Iya, kalau kita senang, Tuhan juga senang. Hati kita terbuka untuk Tuhan. Mari, kalau kita pengikut Kristus, tentu kita mau menyaksikan kebaikannya. Kita kan tadi mengatakan, oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Kalau dicicip seperti air madu. Air madu itu obat dari segala obat kalau secara medis ya. Semua manusia mengaku itu. Ya, Yohanes juga di padang gurun berpuasa, makanannya hanya madu dan belalang. Dia bisa bertahan hidup. Gak ada nasi juga, kalau ada madu kita pasti hidup. Karena itu adalah sumber kekuatan dalam tubuh kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, adakah yang mau menyaksikan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus? Tentu untuk menguatkan kita yang hadir di sini. Ya saudara, saya kasih tahu, saya ikut Tuhan karena mendengarkan kesaksian, bukan karena mendengarkan khotbah. Kalau khotbah seringkali keluar masuk kiri keluar kanan. Sering kita nggak tahu apa yang diucapkan pendeta. Tapi kalau orang bersaksi, cepat kita nangkap dan bisa merubah kehidupan kita. Karena itu perjalanan hidup yang real bersama dengan Tuhan. Untuk itu bagi saudara yang mau menguatkan iman yang ada di bait suci ini, sungguh luar biasa. Kalau saudara mau bersaksi, kalau saudara tidak mau bersaksi dengan kata-kata, bersaksi dengan puji-pujian juga boleh. Untuk mempersiapkan kesaksian saudara yang mau dibagikan pada saat ini, mari kita nyanyikan lagu dari Stephen Tong yang sering dinyanyikannya ya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yuk kita nyanyikan. Yang mau bersaksi silakan, waktu dan tempat tersedia buat saudara.
Puji Tuhan, kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya, pembacaan warta oleh Ibu Penatua Jojor Pardede. Begitu kita nyanyikan satu pujian, walau 1000 rebah di sisimu. Warta akan dibacakan oleh Ibu Penatua Jojor Pardede. Kita nyanyikan walau 1000 rebah di sisimu. Pokok doa pada minggu hari ini yaitu satu, bangsa dan negara pemerintahan supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh bangsa masyarakat Indonesia. Yang kedua, pelayanan di Gereja Rawa Gadung untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaatnya. Yaitu program yang akan kita laksanakan yaitu kebaktian sekolah minggu telah terlaksana dari pagi, yaitu anak-anak sekolah minggu kita telah hadir tadi pagi jam 8 dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak kita, dan begitu juga guru sekolah minggu agar tetap setia dan tetap rajin untuk melayani anak-anak kita setiap jam 8 hari Minggu. Dan bagi semua
Ibu-ibu yang terkasih, apabila ada anaknya yang sekolah minggu, mohon diantar ke gereja kita agar bersama-sama memuji Tuhan. Anak-anak kita mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Dan ketiga, kebaktian rumah tangga akan diadakan di gereja Presbyterian. Dan apabila saudara yang terkasih pengen untuk dilayani kebaktian rumah tangga di rumahnya, mohon diberitahu kepada pelayan, yaitu pelayan gereja. Apabila ada niat atau pengennya kebaktian di rumahnya, agar segera dikasih tahu kepada pelayan di gereja. Ketiga, KOR akan dilaksanakan nanti sesudah kita ibadah di aula gereja. Latihan KOR dilaksanakan setiap hari Minggu, dan bagi anggota jemaat apabila ada niatnya untuk latihan, kami mohon mengikutinya. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami katakan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta kita Lasmia Nainggolan. Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tertulis di maka ibadah kita masing-masing dengan judul Dengan Sayapmu.
Firman-Mu kekuatan bagi kami. Dengan itu Tuhan, kami perlu Engkau berbicara bagi kami. Jika Engkau berbicara bagi kami melalui mulut bibir hamba-Mu bagi kami semuanya, pakailah dia dengan hikmat urapan-Mu, supaya apa yang disampaikannya berasal daripada Tuhan saja. Apapun Tuhan yang kami dengarkan melalui firman-Mu pada saat ini, kami percaya ini adalah Tuhan yang berbicara bagi kami. Oleh sebab itu, jika hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang kudus dan suci itu, supaya Engkau yang bertambah besar dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Ubahkan hati kami menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, lebih beretika lagi dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau mampu mengendalikan kami, mengendalikan hati kami untuk mencerna apa yang kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita masuk dalam kitab Nahum. Nahum pasal 3. Kita buka kitab Nahum pasal 3. Satu pasal terdiri dari 19 ayat. Mari kita bacakan secara responsorial. 19 ayat kita lihat apa yang dimaksud dalam penulisan Alkitab yang tertulis dalam kitab Nahum pasal 3 ini. Mari kita lihat bersama-sama. Kita baca secara responsoria atau bersaut-sautan. Yang pertama saya yang membacakannya, yang kedua jemaat Tuhan, terus selanjutnya kita bersaut-sautan sampai ayat ke-19 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Silakan. Dengar lecut cambuk dan derik roda, dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasal ayat 3. Pasukan berkuda menyerang, pedang menyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan Sunda, mencantik parahnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau, dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau, serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari kota dewa yang letaknya sungai dengan air sekelilingnya, dan tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Dari-darinya pun ditemukan segala jalan tentang semua orangnya yang lama dibuang. Segala kubumu adalah seperti pohon ara, dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya masker yang bersama dengan itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang tertutup
air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang melompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang melompat, berjumlah besar sangat seperti belalang pendarat. Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu, lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat mereka, mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pipianan, dan para pegawaimu seperti kawan lebah yang menjaga pada tembok-tembok pada waktu dini, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak tahu tempat. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Mari bersama-sama. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus. Kita sudah membaca firman Tuhan sampai jauh tentang Nahum dan pelayanannya di kota Niniwe. Tentu yang kita lihat, yang kita baca bersama-sama adalah konsekuensi dalam setiap kejahatan. Saya lebih dahulu menceritakan Nahum ini sebenarnya siapa. Nahum ini adalah salah satu nabi yang kecil di antara 12 nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Dikatakan nabi kecil, bukannya dia orang yang dipandang sebelah mata, tetapi nabi yang tidak digaji oleh negara atau pemerintah. Ada dua nabi yang digolongkan dalam perjanjian lama, yaitu nabi besar dan nabi kecil. Nabi besar adalah nabi yang tinggal di pemerintahan atau di kerajaan, dan nabi ini disupport, dibiayai oleh kerajaan atau negara. Nabi kecil adalah nabi yang seperti pengembara. Dia mengembara, dia menyatakan cerita tentang Allah, kebaikan dan ketegasan keadilan Tuhan kepada seluruh bangsa Israel dimanapun mereka berada, dan tanpa ada dukungan dari siapapun. Jadi penghiburnya, pendukungnya adalah Allah sendiri. Nah, yang kita lihat pada saat ini adalah Nahum. Nahum ini adalah nabi kecil. Nabi kecil bukan berarti, sekali lagi, nabi yang tidak artinya kalau dikatakan nabi kecil, bukan kecil di mata manusia ya. Artinya dia tidak tinggal di istana, tidak dibiayai oleh istana. Kalau Yesaya, Yeremia itu adalah nabi besar. Mereka itu nabi yang tinggal di istana. Kalau Amos, Habakuk, Nahum, Sefanya, ini adalah nabi-nabi pemberani dan tidak ada yang mendukung, baik itu perlengkapan dan lain sebagainya itu. Ini mirip-mirip nabi yang radikal, nabi yang fundamentalis, yang tidak takut apapun. Sama, nabi besar juga demikian. Cuman bedanya ada yang tinggal di istana, ada yang mengembara. Nahum yang kita lihat di sini adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk melayani di satu kota, yaitu Niniwe. Niniwe ini adalah satu kota yang sangat jahat, dan mereka adalah merupakan salah satu keturunan dari bangsa Israel. Jadi Niniwe ini kalau sekarang disebut Asyur. Asyur ini yang dimaksud pada saat sekarang ini ya Spanyol lah ya, Eropa. Jadi mereka itu di pinggir laut, dan kegiatan mereka adalah perdagangan. Mereka berdagang sehingga bisa dikatakan kota ini adalah satu kota yang makmur, banyak uang, karena banyak negara untuk melalui
kota ini untuk berdagang. Jadi mereka banyak devisa, banyak untung. Ya, kita udah tahu ya, sering saya katakan bahwa Mamon dengan Tuhan itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Kalau Mamon diutamakan, berarti dia menghambakan Mamon, menghambakan uang, tentu dia tidak bisa menjadi hamba Tuhan, ya. Karena dia sudah mendapat kebahagiaan dari mamonnya sendiri, dari untungnya. Jadi dia sudah merasakan ketenangan dari untung tersebut. Tetapi untung tersebut, harta tersebut mereka gunakan untuk kejahatan, ya, kejahatan, membunuh. Ini ya, yang pertama penumpah darah, perampasan, kemudian memelihara pelacur-pelacur di ayat yang keempat, ya. Mereka banyak uang, jadi mereka suka bermain-main perempuan-perempuan sundal yang parasnya cantik, dan mereka suka berhubungan dengan ahli sihir, dengan dukun-dukun. Biasa itu satu paket. Kalau orang itu sudah semakin bertambah kaya, dan dalam kekayaannya itu dia melupakan Tuhan, maka pelupaannya itu akan mendekatkan diri kepada hal-hal yang makin menjatuhkan dia. Pertama-tama dia dekat kepada perempuan-perempuan sundal, pelacur-pelacur yang cantik-cantik parasnya. Kemudian sesudah itu berbarengan dengan mencari-cari ilmu sakti, berdukunan. Nah, itu sepaket. Nah, ini yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe pada saat itu. Nah, kejadian ini menyakitkan atau melukai hati Tuhan, sehingga dia mengutus Nahum ke sana untuk menegur penduduk itu. Tapi penduduk itu tidak mendengar, ya, tidak mendengar, dan mereka selalu terus berbuat jahat. Sampai di ayat ke-19, perbuatan jahatnya terus menerus tidak henti. Maka mereka mendapat hukuman. Di ayat 5, Allah mengatakan kepada orang Niniwe, aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa, dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Orang-orang seperti ini akan dipermalukan oleh Tuhan. Saudara ingat ya Saddam, ya, siapa yang tidak kenal pada masa kejayaan Saddam? Sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa pada zamannya. Tapi siapa yang menyangka, karena kejahatannya terus menerus, sehingga dari lubang itu dia diseret seperti anjing, dan dia sangat malu diseret oleh rakyat, dan dia dipermalukan, matanya tertunduk. Nah, inilah akibat dari kejahatan yang tidak pernah berhenti di dalam hidupnya. Maka Yesus mengatakan, jika engkau mengaku dosamu, Tuhan akan mengampuni engkau. Tuhan akan mengampuni engkau, tapi jangan kembali lagi kepada kejahatanmu. Banyak orang jahat. Yesus datang ke dunia ini adalah untuk saya dan saudara, orang-orang yang jahat, orang-orang yang sifatnya serigala. Ya, kalau Yesus tidak datang, ya serigala kita semua. Homo homini lupus, yang kuat memangsa orang yang lemah. Manusia itu serigala terhadap manusia yang lain, sama dengan penjudi, sama berkumpul bersama-sama, tapi otaknya bagaimana memindahkan uang dari kantong yang sana ke kantong saya. Itu otaknya kalau penjudi, tapi dalam perlakuan itu kan ketawa-ketawa seperti bahagia, tetapi dia mau memangsa orang yang bersama-sama duduk itu. Nah, kalau uangnya dihabisin kan dia jadi miskin, kere, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pulang dari situ bisa saja dia bunuh diri, ditabrak kereta api, karena uangnya sudah habis. Nah, itu sebenarnya manusia yang sebenarnya seperti itu. Tidak ada untuk saling mengasihi, saling mendukung, sebenarnya tidak ada. Kalaupun itu ada, mungkin itu kepentingan. Banyak itu pura-pura baik, pura-pura manis,
ya, padahal di dalam hatinya ada satu kepentingan. Itu kalau Yesus belum lahir di dalam hatinya. Tapi kalau Yesus sudah lahir di dalam hatinya, segala perbuatan-perbuatannya dilakukannya dengan tulus dan ikhlas, karena dia sudah tahu Yesus sudah melakukannya untuk dirinya sendiri sampai Yesus mati untuk dirinya sendiri. Maka saya juga akan melakukannya kepada orang lain supaya saya berharga di mata Tuhan. Itu nih, ini orang bagi bangsa Israel yang kita lihat ini, mereka terus-menerus melakukan kejahatannya. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan ini, ya ini biasa ya, kalau kita itu mempersiapkan materi itu ketika kita ada jam doa semalaman hari Kamis. Ketika kita berdoa semalaman hari Kamis, kita akan melihat apa yang hendak kita nikmati dari Tuhan pada hari Minggu. Lalu ini diperbincangkan dengan Roh Kudus kepada kita supaya ini disampaikan kepada jemaat di Rawabadung, yaitu Niniwe dengan segala kejahatannya. Saya mengingat Niniwe ketika dulu Rawabadung digusur sebanyak 14 RW, ya, 14 RW mau digusur karena terkait dengan sertifikat hak pengelolaan lahan dari gubernur. Jadi semua penduduk waktu itu berkisar 2.400 kakak sudah tercatat untuk meninggalkan yang ada di sekitar sertifikat tersebut. Dan untuk itu ada surat perintah untuk membebaskan tanpa kerohiman. Waktu itu ada kerohiman 500.000 ya. Sudah banyak yang terima dari Rawabadung waktu itu, saya nggak tahu. Dan banyak sekali yang menerima 500.000 per kakak. Saudara, ketika itu terjadi, saya duduk-duduk di bangku rumah saya, di rumah tingkat sana. Lalu saya mendengarkan Niniwe. Di telinga saya ada bisikan Niniwe gitu. Entah berapa kali selalu ada Niniwe. Lalu setelah saya mendengarkan itu, saya kepikir Niniwe. Oh, Niniwe ini adalah satu bangsa, satu kota yang sangat dibenci Tuhan karena kejahatannya, melupakan Tuhan dalam segala kehidupannya, tidak pernah beribadah. Akhirnya saya merenung sebentar. Jam 4:30 pagi saya keluar dari pintu belakang dan saya ketok-ketok rumah pendeta saya. Saya ketok-ketok rumah pendeta saya, itu pendeta Onibala. Saya ketok-ketok, lama dibukanya karena dia mungkin kecapean ya. Lalu dia bingung, kenapa ibu datang tengah 5, ada apa? Kata Pak Pendeta, kan Rawabadung mau digusur, tapi aku mendengar Niniwe. Apa maksudnya ya? Saya bilang sama pendeta Onibala, oh ya? Coba duduk dulu. Saya dengar, ada lebih 5 kali saya dengar Niniwe. Berarti ada maksud Tuhan. Saya kan gak pendeta. Saya bilang sama Pak Onibala waktu itu kan, mungkin Tuhan menginginkan di Rawabadung ini jemaat yang tulus, jemaat yang mempunyai hati yang suci untuk Tuhan. Kemungkinan itu, Pak. Pak Pendetanya jawab, oh iya, ada kemungkinan, kata Pak Pendeta Onibala. Istrinya lalu duduk, kami bertiga duduk. Begini aja, Pak. Ini dulu udah ada. Itu gereja kita gunakan aja untuk beribadah untuk semua orang Kristen yang ada di Rawabadung ini, Pak. Lalu nanti orang Muslim kita suruh mereka beribadah sesuai dengan agama mereka. Gitu aja, Pak. Itu pasti Tuhan menyuruh kita untuk beribadah. Jadi gimana? Kata Onibala, Bapak pergi ke rumah-rumah orang Kristen yang ada di Rawabadung. Katakan kepada mereka hari Jumat, waktu itu hari Kamis
supaya semua orang Kristen datang ke gereja. Waktu itu ini adalah gereja, tapi saya belum pendeta. Datang ke gereja untuk beribadah. Waktu itu pemimpinnya Bapak Nabi Tupulu yang ada di pinggir kali, ada evangelis. Akhirnya semua orang Bandung datang ke gereja ini berbondong-bondong untuk berdoa, beribadah. Semua pada nangis dan berdoa, tolong kami Tuhan, tolong. Hari pertama penuh, masih penuh, terus penuh. Hari kedua masih penuh. Hari ketiga tinggal sedikit. Lalu Bapak Nabi Tupulunya lemah, gak mau lagi dia datang untuk beribadah waktu itu. Tapi pendeta Onibala mengatakan maju aja terus. Onibala gak mau khotbah, dia hanya memanggil-manggil orang untuk beribadah datang ke tempat ini. Hari ke terus datang. Satu hari minus min satu hari penggusuran, sudah tiba penggusuran. Lalu kami berdoa di sini, pendeta Onibala, saya, kemudian mama saya kebetulan ada waktu itu, Mama Nora, karena Mama Nora percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Karena saya katakan saya dengar Niniwe, betul. Berarti Tuhan menginginkan ibadah dari Rawabadung, menginginkan hati dari Rawabadung. Saya gituin ke pendeta Onibala. Pendeta Onibala terus bertahan di sini satu hari sebelum penggusuran. Kami terus berdoa. Kami baca waktu itu firman Tuhan di dalam satu tawaris, buddhakanlah mereka Tuhan. Lalu Onibala berteriak-teriak, oh Tuhan, buddhakan mereka yang mau menggusur Rawabadung. Taulah suara Onibala kencang banget berseru, berteriak pada Tuhan, kami mau digusur, buddhakan orang yang mau menggusur kami, buddhakan. Dia berteriak-teriak sampai semalaman. Jam 7 pagi saudaraku, beko-beko yang ada mengelilingi Rawabadung ini mundur. 5.000 atau 15.000 nasi bungkus terbuang semuanya, batal atau dikatakan secara halus ditunda penggusuran Rawabadung. Saya ingat banget waktu itu. Itulah sebabnya saya makanya tekun melayani di Rawabadung, karena saya sudah mendengar, dan kata-kata itu adalah Niniwe seperti itu. Memang Tuhan itu sangat butuh dengan kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Mungkin kejahatan di Rawabadung pada waktu itu bukan menumpahkan darah, bukan membawa pelacur dan lain sebagainya, bukan untuk berdukun, bukan itu mungkin yang ada di Rawabadung. Tapi kan segala macam kejahatan ada di dunia ini. Kejahatan apa itu? Hanya Tuhan mungkin yang melihat dari surga, dari tempatnya sana. Dan untuk menghapus itu semuanya hanya satu, kita datang beribadah, berdoa kepada Tuhan, dan menghentikan segala kejahatan-kejahatan kita. Lalu Tuhan berhenti untuk melaksanakan amarah yang dirancangkan di dalam hatinya. Seperti Nahum 3, siapa kawannya, siapa pendukung Nahum untuk melawan orang-orang ini, orang jahat yang besar-besar ini dan pemberani ini? Tidak ada, saudara. Maka arti kata Nahum adalah dihibur oleh Tuhan. Jadi kalau saudara mendengarkan Nahum, artinya itu penghiburnya adalah Tuhan. Melayani itu sangat sulit, mengatakan kehendak Allah itu sangat sulit, gereja itu sangat sulit. Kalau bukan Tuhan yang berikan kekuatan, kalau bukan Tuhan yang menghibur hati kita, yang menghibur pelayan-pelayan gereja, tidak ada gereja di dunia ini. Ini Rawabadung bertahan, berarti Tuhan masih ada roh penghibur bagi kita semuanya untuk menghadapi pelayanan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Semakin banyak tantangan, saudara. Tetapi percayalah, Tuhan hadir untuk tetap menghibur kita, sebagaimana Tuhan menghibur Nahum untuk
menstopkan kejahatan-kejahatan di Nahum, tapi tidak mampu. Kalaupun kita tidak mampu, itu bukan kelemahan kita, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Tugas kita adalah hanya melayani, tapi yang membuat ketetapan adalah Allah sendiri. Jadi jangan pernah lelah untuk melayani, tetaplah seperti Nahum. Maka Nahum dihibur oleh Tuhan walaupun tidak terlepas dari orang-orang yang dilayaninya, tidak berhenti untuk berbuat kejahatan. Kejahatan apa yang belum berhenti dari hatimu, dari hatiku sampai saat ini? Hentikanlah itu supaya Tuhan tidak melanjutkan hukumannya kepada saya dan saudara. Kejahatan yang saudara lakukan hanya saudara yang tahu. Apakah saudara masih ada dendam dengan siapa? Apakah saudara masih ada merencanakan mengambil untung yang sangat besar, merugikan orang lain, atau merencanakan yang lain-lain yang merugikan orang lain? Stopkan hari ini supaya Tuhan juga berhenti menghukum saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita sekarang sampai selama-lamanya, karena kita menghentikan segala kejahatan yang ada di dalam hati kita, maju terus dalam apa yang diinginkan Tuhan, yang berkenan di hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan, sebagaimana susuk Niniwe Tuhan, yang Engkau hukum dengan kekejaman, Engkau mempermalukan Tuhan, sebagaimana orang yang tidak henti-hentinya melakukan kejahatan, maka Allah sendiri yang turun tangan. Tuhan selalu menghibur kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Sebagaimanapun kami rasa sangat berat, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, menghibur kami, menguatkan hati kami, karena kami percaya Tuhan ada, Tuhan diam bagi setiap orang yang kudus dan yang suci hatinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, jika saudara lupa datang ke gereja ini membawa dompet sehingga tidak bisa memberikan persembahan, ada di situ tertulis nomor rekening gereja kita. Kalau saudara tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan di tempat ini, saudara bisa transfer melalui rekening yang ada di tata ibadah setiap minggu. Boleh saudara lihat? Ada? 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 Coba dulu mulai. Seperti saudara Rifki Maulana, dia memang tidak pernah hadir, tetapi dia sudah mulai memasukkan dalam sebulan 60.000 dia masukkan 60.000. Bisa aja itu yang dilihat Tuhan itu bukan nilai, tetapi hati. Nanti boleh saya print dari mana-mana saja uang yang ada di rekening kita, karena itu adalah